Saudara, kalau saya mau bertanya kepada kita semua di sini, apa sih yang sebenarnya menjadi musuh terbesar manusia? Apa yang menjadi musuh, ini musuh ya, terbesar manusia? Saudara akan jawab apa? Apa? Oh, ada yang bilang dirinya sendiri katanya. Sayup-sayup terdengar dari belakang. Saudara, betul ya. Jadi yang menjadi ketakutan, maksud saya yang menjadi musuh terbesar manusia itu sebenarnya bukan orang yang kuat, bukan orang yang pinter, bukan orang yang cerdik. Tetapi yang menjadi ketakutan manusia itu, yang menjadi musuh manusia yang terbesar itu adalah ketakutan yang ada di dalam dirinya sendiri. Saudara pernah nggak memperhatikan bagaimana rasa takut itu mencekam di dalam diri kita? Memang yang namanya takut itu, saudara-saudara, itu seperti tamu yang tidak diundang. Yang namanya takut itu, saudara, tidak bisa kompromi. Takut itu seakan-akan begitu luar biasanya mencengkram kita. Memang kadang-kadang ada sih orang yang nasihatin kan gini, ketika kita rasa takut gitu ya, jangan takut bu gitu ya. Nah ketika ada orang mengatakan jangan takut bu, mungkin pada saat itu sesaat rasanya kita mulai aman gitu ya. Tapi setelah itu apa? Kita jadi takut lagi. Dan kadang-kadang ketakutannya semakin meningkat dan semakin meningkat. Nah inilah sebabnya memang walaupun ini sesuatu yang barangkali sering kali terjadi, kita memang harus terus-menerus mempelajarinya. Saudara tahu nggak sih bedanya antara apa yang namanya takut dan khawatir? Ya, karena ini orang seringkali mencampur adukan. Sebenarnya memang yang namanya takut dan khawatir itu beti. Tahu ya beti? Beda-beda tipis. Beti ya Bapak Ibu. Beda tipis antara takut dan khawatir. Takut itu jelas-jelas ada di hadapan kita. Sesuatu yang benar-benar ada di depan mata kita ketika misalnya ada orang yang takut apa biasanya? Takut ular. Ada ular besar gitu ya. Wah langsung duduk gitu kan. Takut karena si ular itu betul-betul ada di depan kita. Tapi kan beda dengan rasa khawatir. Khawatir itu adalah sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Tetapi kita membiarkan rasa takut itu semakin menyelinap dan makin lama bisa menjadi besar. Misalnya ketika kita khawatir tentang bisnis ya, ini kan banyak orang berbisnis gitu ya. Bisnis yang sedang dirintis ini udah semangat sih. Tapi ketika mulai melihat ke sana ke sini kok banyak bisnis mulai bertumbangan satu dengan yang lain. Menyergaplah rasa takut. Waduh, jangan-jangan saya sama tuh dengan bisnisnya orang itu. Padahal kan belum tentu, orangnya aja beda. Pengelolaannya aja juga tentu bisa berbeda. Tetapi itulah yang terjadi. Kita sering melihat bahwa sebenarnya takut itu kan sesuatu yang real ya. Real, nyata. Tapi yang namanya khawatir itu sebenarnya itu hanya bermain di dalam imajinasi pikiran-pikiran kita. Makanya tidak heran Bapak Ibu, kalau orang selalu dikuasai rasa khawatir dan memelihara kekhawatiran itu terus-menerus, maka apa yang terjadi? Pasti hidupnya menderita. Pasti stresnya makin meningkat. Pasti terus udah stres apa? Bisa putus asa. Setelah putus asa apa? Bisa depresi. Padahal sekali lagi, yang namanya takut dan khawatir itu beda. Tetapi ini dia, pada prakteknya itu udah bercampur baur gitu ya. Antara yang namanya takut dan khawatir itu. Nah itulah sebabnya saudara, kita harus belajar dan terus belajar menyadari dan terus menyadari apa sih yang namanya sumber ketakutan itu. Apa sumber ketakutan itu saudara? Saya melihat ada 3 hal
yang bisa menjadi sumber ketakutan? Ya. Pertama, menurut saya sumber ketakutan itu sebenarnya terjadi karena kita ini terlalu mengasihi diri. Emang salah Bu mengasihi diri? Ya nggak salah, tapi kalau terlalu ya itu sudah ranahnya menjadi keliru. Orang yang mengasihani diri. Jadi orang yang terlalu mengasihi diri bisa menjadi mengasihani diri. Nah itulah menjadi salah satu sumber ketakutan kita. Karena akhirnya kita menjadi fokus dengan hidup kita sendiri nih. Kita nggak bisa lagi melihat kita kayak pakai kacamata kuda ya. Ya itu aja yang dilihat ya. Sehingga tanpa sadar, ya itu tadi yang saya bilang. Imajinasi liar kita itu terus bermain. Ya kemarin saya waktu cuti, jadi saya cuti duluan nih seperti sebelum Bapak Ibu libur ya, mendahului. Itu saya ada ketakutan. Sebenarnya bukan ketakutan, kekhawatiran. Karena kebetulan cuti udah mau habis, tahu-tahu ada musibah. Ini nggak pernah diprediksi ya. Karena biasanya kalau musibah itu kan, apalagi kalau jalan-jalan kan berarti kan di jalan gitu ya biasanya gitu ya. Ini musibah itu memang nggak pernah bisa diatur ya. Ini musibahnya justru ada di hotel ya. Jadi suami saya Pak Iwan itu jatuh. Ini nggak main-main, jatuhnya dari tempat tidur. Nggak pernah kepikiran begitu ya. Orang bisa jatuh itu dari tempat tidur dan ternyata retak ya. Itu terjadinya jam 12 malam. Waduh, langsung yang namanya khawatir itu berkecamuk di dalam pikiran saya. Ini nggak tahu hotel saya ini jauh nggak dari rumah sakit gitu ya. Bagaimana penanganannya gitu ya. Pokoknya berkecamuk jadi satu, bagaimana nanti saya pulang dari Semarang itu. Jadi pada waktu itu saya dari Semarang ke Jakarta. Karena tinggal 2 hari lagi cuti saya habis. Berarti si Pak Iwan ini nanti bisa nggak bawa mobilnya gitu ya. Saya sendiri karena belakangan ini memang agak tergantung sama dia. Tapi saudara, itulah saya jadi merefleksikan gitu ya pengalaman saya dengan kekhawatiran itu. Tapi ternyata ya itu dia. Imajinasi liar itu begitu mudah bermain di dalam pikiran-pikiran kita. Nah kalau kita tidak menjadi orang yang ingat pada saat itu mengendalikan diri, waduh udah bagaimana begitu ya. Tapi ya puji Tuhannya karena tentu ya bukan ibu pendeta sih udah pastilah ingat Tuhan gitu. Sama aja Bu, kadang-kadang juga yang namanya manusia itu bermain begitu ya. Logika bermain daripada iman gitu ya. Tapi ya puji Tuhannya memang kita mau datang di dalam doa memohon pada Tuhan. Bapak Ibu, malam itu saya bingung gak tahu mesti apa. Besok pagi Tuhan sudah kasih jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Ternyata rumah sakit, ternyata hotel di mana saya tinggal itu menginap itu cuma 3 menit loh dari rumah sakit. Nah itu, jadi di sini kita belajar bagaimana jangan mengasihani diri berlebihan ya, sehingga kita bisa lepas kendali gitu ya, karena kepanikan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa sih sumber ketakutan kita? Apa Bapak Ibu? Tahu nggak sumber ketakutan kita yang kedua? Masa nggak tahu? Tahu dong. Sumber ketakutan kita yang kedua adalah terpikat dan terikat sama harta. Jadi terpikat tapi juga terikat sama harta. Saudara, sumber ketakutan kita itu adalah mencampur adukan antara alat dan tujuan. Jadi kita bisa mengatakan sebenarnya harta itu kan hanya alat gitu ya. Tetapi bisa terjadi harta itu kita jadikan tujuan kita. Dan yang memprihatinkan lagi bahwa ini merupakan ciri ya, yang sekarang ini merajalela di dunia postmodern ini. Harta, harta, dan harta. Padahal berulang kali juga ya bicara soal harta kan bilang harta mah gak di bawah mati gitu ya. Tapi ya terus menerus yang namanya ketakutan, menjadikan sumber ketakutan kita itu harta. Nah, terus kita mengatakan emang harta itu gak penting Bu? Ya penting,
Tapi tempatkan dia tetap menjadi alat dan bukan tujuan di dalam hidup kita. Ada porsinya begitu ya. Jangan segala sesuatu pada akhirnya membuat kita luar biasa. Merasa bahwa kalau itu kita tidak tuju, ya, harta itu seakan-akan sudah tidak punya kekuatan apalagi. Padahal kan Tuhan Yesus pernah mengatakan, di mana hartamu berada maka hatimu berada. Ya, Tuhan sudah ingetin tuh. Ya, itu sumber ketakutan. Hartamu dengan hatimu itu begitu dekat, bahkan bisa menyatu. Nah, itu sumber ketakutan kedua. Sumber ketakutan ketiga. Sumber ketakutan ketiga itu adalah ketidakpastian. Sumber ketakutan ketiga ini seperti misalnya contohnya orang tua. Ya, orang tua yang merasakan tentang ketakutannya berkaitan dengan masa depan anak-anaknya. Bukan karena perang atau apa gitu ya. Tapi justru adalah bagaimana masa depan anak-anaknya. Perasaan yang tidak pasti itu kelak bisa kelak mendorong setiap orang tua mulai berpikir nih, bagaimana ya nanti bisa membiayai studi mereka. Ya, kadang-kadang kita bisa melihat orang lain gitu ya. Ini orang misalnya berlatar belakang ekonomi seperti apa. Sanggup nggak ya dia membiayai anak-anaknya. Tapi saudara, di luar dugaan loh ya. Banyak terjadi juga dari hitungan-hitungan dunia ini kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata banyak orang bisa lulus ya. Studi makin lama makin tinggi tingkatannya tapi bisa selesai. Dan bahkan juga bisa studi di luar negeri malah gitu ya. Kita juga banyak kan membaca berita-berita atau kesaksian-kesaksian orang yang pekerjaannya begitu sederhana tapi bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai sukses ya. Jadi dalam ketidakpastian kalau ada Tuhan menjadi pasti. Ketakutan misalnya seorang istri. Hai para istri, pada takut nggak nih dengan suami-suaminya? Bukan takut karena biasanya kalau istri bukan terlalu takut dengan kekurangan ya. Tapi biasanya takut dalam arti bisa nggak ya mempertahankan rumah tangganya? Bisa nggak ya suami istri ini setia di dalam hidup pernikahannya gitu ya. Mungkin dibandingkan dengan ketakutan akan uang. Padahal sekali lagi itu sesuatu yang belum pasti. Tapi bisa saja merengkuh kita ya, di dalamnya. Lalu yang ketiga, ketakutan seseorang. Misalnya ini biasanya orang-orang yang sudah selesai pekerjaannya pensiun gitu ya. Itu mereka juga akan menjadi takut ketika merasakan nanti aduh pensiun ya. Uang udah semakin sedikit tapi kesehatan semakin rapuh. Ini bagaimana gitu ya membiayainya ya. Padahal masih ada kesempatan untuk misalnya menjaga kesehatannya tapi udah mikirnya jauh banget gitu ya. Nanti jantung lah, ginjal lah, cancer lah, apa-apa gitu ya. Akhirnya hidupnya dipenuhi dengan segala ketakutan itu. Jadi saudara, 3 hal ini harus kita waspadai. Di dalam kita mengasihani diri, di dalam kita memikirkan tentang harta kekayaan, dan di dalam kita memikirkan tentang ketidakpastian ini. Ya. Nah karena itulah kita ingin belajar. Bahkan menurut saya harus berlatih ya. Belajar dan berlatih bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan itu. Saudara, di dalam kisah yang kita baca saat ini, saya ingin mengajak kita membandingkan 3 pembacaan Alkitab. Yang memang kita tadi hanya membaca 1, maksudnya 3 pembacaan dari Injil ya. Tadi saya hanya mengajak kita membaca dari 1 bagian, yaitu di Injil Markus ya. Tetapi saudara, menarik ya kalau kita melihat ini dari 3 pembacaan Injil ya, yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan meredakan badai ini. Rupanya kalau kita memperhatikan 3 hal ini saudara, kita melihat bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya ada di dalam perahu dan Yesus ada di buritan begitu ya. Dan pada saat itu di buritan itu pun Yesus tertidur, mereka mulai bingung. Nah tapi dari
tiga cerita di dalam Injil itu memperlihatkannya beda-beda. Misalnya ya, di dalam Injil Matius, ya, khususnya Matius 8 ayat 25. Itu dikatakan versi Matius berseru. Berserunya tuh dalam keputusasaan. Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi murid-muridnya tuh menurut Injil Matius itu berteriaknya begitu. Tuhan, tolonglah kita binasa. Tapi menurut versi Lukas lain lagi. Kalimat yang dipakai adalah, jadi para murid ini mengklaim seolah-olah kematian itu sudah pasti akan datang. Nah, itu ayatnya berbunyi di dalam Lukas 8 ayat 24. Guru, kita binasa. Itu ya di dalam Lukas ya. Tapi lain lagi ketika kita membaca di dalam Injil Markus yang tadi kita baca. Versi Markus, para murid itu lebih menunjukkan sikap yang justru apa? Jengkel sama Yesus. Karena seakan-akan Yesus tidak peduli. Makanya mereka mengatakan, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Saudara, menarik ya. Ternyata dari bacaan tiga Injil ini, tiga-tiganya, walaupun berbeda-beda, ya, yang satu dikategorikan putus asa, yang satu dikategorikan pasrah, yang satu dikategorikan marah, ya. Tetapi jawabannya itu cuma satu, yaitu bagaimana Tuhan tetap menjadi penolong pada murid-muridnya. Jadi ketika nanti saudara, saya nggak tahu nih kategori saudara nih, ketika misalnya ada badai datang, saudara tuh kategorinya pasrah, atau saudara tuh kategorinya putus asa, atau saudara tuh kategorinya tuh marah gitu ya sama Tuhan. Kan beda-beda tuh setiap orang ya. Tapi cara Tuhan menanganinya sama. Bahwa badai itu bisa diredakan. Dan Tuhan menolong mereka. Nah, kita juga melihat perbedaan kedua. Dalam cara Yesus menyelesaikan masalah itu. Ya, ini perbedaannya ada dua. Yaitu di dalam ketiga Injil, Yesus meredakan ombak ganas itu dengan menegur ketidakpercayaan para murid. Ya, jadi tiga-tiganya menegur gitu ya, menegur mereka. Tapi caranya beda-beda. Kalau kita membaca misalnya di dalam Injil Matius dan Lukas, Yesus itu menegurnya dengan sikap ketidakpercayaan para muridnya dulu ditegur gitu ya. Ini murid-muridnya nggak percaya, ditegur dulu ya. Tapi baru kemudian masalahnya diselesaikan. Tetapi sebaliknya kalau versi Markus, saudara, Yesus itu menghardik ketidakpercayaan para murid dulu sebelum pada akhirnya meredakan badai itu. Ya, jadi, tapi yang menarik dari kisah-kisah Injil ini sekali lagi, saudara, memang cara Yesus itu bisa berbagai macam. Bisa meredakan dulu hatinya yang bergejolak, baru masalahnya. Bisa juga masalahnya dulu, baru hatinya. Apapun jawabannya, saudara, tapi yang pasti yang dicatat oleh ketiga Injil itu, Tuhan bertindak. Nah, karena itulah kita harus belajar. Belajar dari Paulus dan Ayub dalam pembacaan kita. Bagaimana Paulus itu dan Ayub mengatasi rasa takutnya. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Korintus ya, yang tadi kita baca, kita melihat bahwa sikap Paulus itu, dia mengatakan dalam hal apapun juga kami tidak menyebabkan orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi Paulus ini mau mengatakan begini, sebagai orang Kristen yang makin kualitas imannya kuat gitu ya, apalagi dia dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan, dia itu harus menjadi contoh, teladan di dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang berat. Kalau tadi kita membaca di dalam 2 Korintus itu kan Bapak Ibu luar biasa ya. Pelayanan yang Paulus alami sedemikian rupa. Kalau kita ada di dalam posisi Paulus mungkin kita gak sekuat Paulus mungkin ya. Mungkin ya. Tapi yang menarik Paulus masih bisa menghandle gitu ya. Bahwa dia itu harus menjadi contoh teladan yang baik. Sebagai seorang pelayan di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, di dalam kesukaran. Dan imannya itu mengatasi ketakutan.
Nah, caranya bagaimana? Ya. Caranya kalau kita lihat dari cara Paulus itu akan mengingat, ada satu ayat yang dia ingat. Bapak Ibu perlu tuh ya, dalam kehidupan kita tuh yang namanya ayat-ayat Alkitab tuh makanan rohani kan. Kita harus tahu sebagaimana kita enak makan babi hong misalnya. Wah, babi hong enak banget begini ya. Nah, kenapa enggak makanan rohani itu, yang enak itu kita ingat. Seperti juga Paulus mengingat Yesaya 49 ayat 8. Nah, dia angkat ayat itu. Di dalam pembacaan dia mengatakan, pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau. Dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. Jadi Paulus mengingat betul bahwa di dalam segala pergumulan demi pergumulan yang luar biasa, naik turunnya kehidupan ini, dia meyakini betul bahwa ada waktu Tuhan untuk menyelamatkan. Ada perkenanan Tuhan yang tidak akan meleset menolong kehidupannya. Nah, jadi saudara, inilah cara seorang Paulus ketika ada di dalam rasa takut itu. Tapi bagaimana dengan Ayub? Nah, Ayub lain lagi Bapak Ibu. Kalau Ayub ini justru bermain di dalam pola pikir manusia yang penuh dengan kesombongan. Kadang-kadang kan kalau tadi yang saya bilang di dalam rasa takut itu imajinasi liar kita kan bermain. Waduh, ini jangan-jangan terjadi begini nih. Kayak saya kemarin itu kan, waduh, saya nggak bisa bawa mobil. Ini Semarang, Jakarta ratusan kilo ini ya. Nanti kalau ada kecelakaan bagaimana? Nanti begini bagaimana? Kan gitu ya. Kesombongan kita dalam cara berpikir dengan pengetahuan yang sempit ini lebih menguasai daripada penyerahan diri kepada Tuhan, Sang Maha Kuasa alam semesta ini. Sebelum dunia ada aja kita nggak pernah tahu. Kita itu kecil seperti butiran debu, tapi sudah merasa tahu segalanya. Makanya Ayub itu ditantang oleh Tuhan. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Nggak tahu ya kenapa nggak sebagai perempuan gitu ya. Oh, karena perjanjian lama Bu. Tapi juga memang bersiaplah engkau sebagai laki-laki itu kan memang seringkali laki-laki apa biasanya ya? Merasa apa? Hebat ya. Merasa berani gitu kan. Ya. Padahal seringkali dengan merasa hebat, merasa berani, jadi merasa punya kekuatannya sendiri. Makanya di dalam Ayub 38 ayat ke-11 dikatakan, ya, sampai di sini engkau boleh datang, jangan lewat. Jangan lewat katanya ya. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Nah itulah Bapak Ibu ya. Jadi apa sih yang bisa kita simpulkan dari semuanya ini soal ketakutan Bapak Ibu? Bahwa sesungguhnya pertama memang kita harus menyadari tentang imajinasi liar kita dalam pikiran-pikiran kita. Akan kehidupan yang kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu begitu dekat, tapi walaupun dekat aja begitu takut seperti Tuhan Yesus itu di satu perahu loh. Di satu perahu cuman bedanya yang satu di Buritan gitu kan. Kenapa di Buritan? Yaitu justru katanya tempat di mana air pertama kali masuk. Ya. Jadi kalau misalnya air masuk ya itu Tuhan Yesus sudah tahu dulu gitu kan. Tapi ini murid-muridnya, waduh, sudah ketakutannya luar biasa sehingga dia marah-marah gitu, panik dengan Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, karena itulah hari ini kita mau belajar bersama, bahkan juga menurut saya berlatih ya. Bapak Ibu coba amati ya rasa takut. Kapan Bapak Ibu rasa takutnya tuh mulai muncul? Kapan rasa takutnya makin meningkat? Nah kalau sudah meningkat begitu, ya sebaiknya sebelum meningkat sih menurut saya. Supaya iling ya. Jadi Bapak Ibu sudah percaya seperti Paulus bahwa Tuhan pada saatnya di dalam iman ada keselamatan yang tidak pernah akan meleset sedikit pun, sekecil apapun. Dan itulah yang membuat kita merasa yakin, bukan dengan kesombongan kita, keangkuhan kita, tapi penyerahan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan pasti saudara dan saya akan selamat. Amin.